melihat keganjilan dan perbedaan kalkulator kita itu. Saya kira langsung Pak Yudi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penghormatan saya tumpangkan saja ke Pak Yus tadi karena menghemat waktu. Dan sesuai rapat verifikasi kami pagi tadi, hari ini cukup sangat memuaskan walaupun hasil belum ada. Pertama, kami melihat data-data ini tentu yang telah masuk terdahulu pun masuk hari ini. Kecocokan data dari perusahaan pun kami sebagai perusahaan sudah konfirmasi. Contohnya hari ini kita penetapan ada 3 hari ini. Penetapan indeka, penetapan harga cangkang, dan penetapan harga. Awal sebelum penetapan harga TBS tentu kita akan menghitung harga indeka dulu dan cangkang. Kita awali dengan penghitungan indeka. Di sini ada kami lihat atau kesalahan yang Pak Yus tadi hitung-hitungannya dalam menetapkan indeka. Yang pertama kita hadapkan kepada PT Mutiara Agam setelah dikonfirmasi pagi tadi, kalau kita melihat rendemen atau indeka yang masuk, ini rendemennya tidak cukup dengan data yang masuk. Setelah kami konfirmasi, rupanya penjualan CPO-nya itu masih tertinggal sekitar 1.823 ton. Nah, ini cocok. Kalau kita hitung CPO yang tinggal dengan CPO yang terjual pada bulan Agustus, ini cocok rendemennya 20,95. Itu sudah konfirmasi. Cuman yang ada lagi mungkin dari AMP, GMP dan KSI. Kita juga melihat di sini dapat melihat yaitu TBS yang dolar tiap bulan itu di bulan Agustus. Dan kita melihat juga harga CPO rata-ratanya dan juga melihat CPO berapa dijual di bulan Agustus. Kita kecenderungan selama ini melihat grup Wilmar ini kenapa rendemen ini di bawah 20. Ini juga jadi pertanyaan. Itu makanya kami dari tim verifikasi melihat ini perlu ada kejelian. Kalau kami lihat pagi tadi PT AMP ini sebetulnya bukan di berapa nih? Bukan di 18, Pak. Rendemen CPO-nya di sini kalau kami lihat 20,53. Ini, Pak. Kami menghitung di sini yaitu harga berapa ton TBS yang diolah pada bulan tersebut dan berapa Bapak menjual data CPO yang Bapak jual pada bulan itu. Itu yang kami bagi, Pak. Dengan data yang masuk ini rendemen Bapak untuk diberikan untuk indeka yaitu 20,53 sebetulnya, Pak. Dan untuk karnelnya sebetulnya 5,49. Itu untuk AMP. Yang kedua yang diberikan di sini 18 dan 447 CPO dan karnel. Ini untuk AMP. Dan untuk GMP TBS yang Bapak olah di GMP yaitu 24.530 ton. Dan CPO yang Bapak jual pada bulan tersebut 5.575 ton. Berarti
rendemen seharusnya di sini yaitu 22,72 Pak. Bukan 18,60. Dan untuk karnelnya 6,17. Sebab karnel yang TBS yang dolar 24.537 dan penjualan karnel Bapak 1.515 ton. Nah ini yang menjadikan rendemen karnel yaitu 6,17. Itu yang kedua GMP. Bukan 3,86. Yang ketiga PT KSI. Kalau kita lihat di sini KSI sudah mulai bagus 21. Rendemen 21,79. Tapi ini masih belum Pak. TBS yang diolah bulan Agustus 16.502 ton. Dan penjualan yang CPO yang dihasilkan 4.050 ton. Yang sebetulnya rendemen dari CPO ini yaitu 24,54%. Itu. Dan karnel dari KSI sebetulnya dengan 16.502 karnel TBS yang diolah, Bapak menjual karnel 1.200 ton. Dan sebetulnya untuk rendemen karnel untuk KSI bukan 4,14. Yang sebetulnya yaitu 7,27%. Ini Pak, kami mengambil ini dari data yang ada. Itu. Yang ketiga dari AWR nih. AWR kalau kami lihat di sini indeka yang dilaporkan 24,24 rendemen yang dilaporkan 24,22. Ini kalau biasanya kalau petani ini tidak bermasalah tidak akan dipertanyakan. Di 24,22 ini sudah bagus. Tadi masalah Menteri Agam sudah terjawab karena ini sudah ada ketinggalan ya Pak Repia di konfirmasi pagi. Nah, ini ada. Kalau saya hitung dengan ketinggalan dengan yang dijual cocok rendemennya itu sudah pas. Nah, ini kekeliruan yang selama ini mungkin untuk pada hari ini dalam menghitung indeka tentu perlu rendemen yang aktual ini yang kita masukkan ke dalam penghitungan indeka. Dan kalau saya lihat penghitungan secara yang saya lihat tadi, indeka dari PT AMP itu 94,83 dan GMP 92,50 dan KSI 93,17 dan PT AWR 94,53, masih tinggi AWR dari grup Wilmar, dan Mutiragam 92,64. Ini cocok dengan data yang masuk selama ini dan kami olah di tim verifikasi. Inilah rata-rata dari indeka yaitu 93,536. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan kepada ketua tim dan untuk anggota tim kesemua. Bagaimana ini dalam menerapkan ini, apakah kita terima yang disodorkan perusahaan atau sudah bisa kita laksanakan dengan yang telah kami cari pagi tadi. Terima kasih Pak. Sementara dulu saya sampaikan, saya serahkan kepada Pak Ketua Tim untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih informasinya untuk Pak Ferry, penjelasannya. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Yus tadi. Dari Pak Boy ada tambahan Pak? Silakan Pak Boy. Oke, terima kasih waktunya untuk saya.
Saya hanya mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Ferry, terutama untuk perusahaan. Mungkin apa yang sudah kami dapatkan dari verifikasi tadi itu, kalau kita hitung ulang kembali, memang ketemunya begitu. Dari yang kami hitung. Jadi sama ini sebetulnya sama dengan Mutiara Kami pun begitu. Cuman Mutiara Kami tadi sudah ada konfirmasi, ada kelebihan stoknya bulan lalu, sehingga dihitung-hitung pas jadinya. Kemudian memang untuk AMP Gersindo KSI memang belum ada konfirmasi. Karena agak sedikit banyak apa di dalam itu. Itu terpaksa menunggu Feby barangkali tolong di apa kira-kira, sehingganya seperti yang disampaikan Pak Ferry tadi, untuk AMP malah naik kalau untuk indeksnya nambah sedikit karena sekian persen belakang koma ya untuk AMP. Yang tertinggal tadi. Cuman untuk Gersindo dan KSI cukup banyak gitu. Karena kita itu menghitung ya, itu berdasarkan laporan terdahulu gitu, bukan bukan berdasarkan laporan sekarang saja, tetapi laporan untuk bulan Agustus. Nah ini yang diminta, kiranya Ferry bisa menjelaskan sehingganya apa yang kita temukan itu sesuai apa enggak gitu. Nah itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke forum yang lebih lebar lagi, mungkin karena ini pertanyaan dari tim verifikasi kepada perusahaan, mungkin dari Bang Ferry dulu kami mintakan konfirmasi dan justifikasi dan rendemen yang tadi Pak, dari rendemen baik kernel ya Pak ya, ataupun CPU. Silakan Pak Ferry. Saya dulu Pak Abi dulu, saya dulu. Ya. Saya dulu. Bapak dulu. Ya siap. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berarti yang untuk AMP Wilmar mengenai Ibu sekalian, ini saya bacakan ya Pak Yus ya. Penetapan IXK selanjutnya didasarkan pada laporan penjualan CPO dan PK dalam kurung invoice atau kontrak dan TPS yang diolah pada setiap bulan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dalam memutuskan itu memang di kami agak sedikit sulit Pak, karena memang ada beberapa perbedaan cara memandang dari Permentan. Tapi mudah-mudahan keputusan kita ini tidak kedepannya tetap menjadi sebuah keputusan yang baik ya Pak ya. Kemudian kami juga akan mendiskusikan ini dengan pusat, bahwasanya kenapa kok di antara kita ini ada perusahaan yang memang rendemennya sangat rendah itu Pak. Itu akan menjadi pertanyaan di kita nanti di pusat. Oke, Bapak Ibu sekalian. Tambahnya mungkin Pak, penetapan Oke, siap. rinciannya Pak, rincian CPO, penetapan cangkang kan juga ada hari ini nih. Ya hasilnya betul itu kan tuh. Itu untuk kita ketahui CPO-nya dari perusahaan semua 11.041, Bisa dibuka Pak? ya Pak. Rinci Pak. Ya apa? Tapi kan ada Cang- rinciannya Pak, CPO Cangkang ada penurunan juga. kan apa sekian kan gitu. Iya. Kan biasanya kan ada itu Pak. Yang mentang-mentang sudah terima, ada terima yang lain lagi kan itu. Ini Enam pertemuan dasar Pak. rekap kita Pak. Ini dasarnya hanya ini untuk 1 minggu. Yang digunakan kan 1 bulan. Enggak, rincian tadi Pak, rincian penghitungan tadi. Rincian perhitungan kita. CPO-nya sekian. AMP CPO sekian, ya rata-ratanya berapa gitu. Ya. Toh. Ya. CPO-nya Tetap seperti biasanya, nggak ada perubahan. Jadi ya, enggak kan apa maksudnya jadi berapa? Iya. gitu. Oh iya. cangkang yang dapat dicari tadi 22,85. Cangkang itu Pak? Ya. Cangkang 2% 22,85. Ya. Berasal dari 3 perusahaan yang menjual, ini harganya per kilogram masing-masing. Ya. Ya, oke. Nah dari uraiannya cukup banyak. PK cangkang itu dijual oleh masing-masing, itu ada yang 8 kali jual, ada yang 7 kali. Tapi rata-ratanya ini 132 untuk AMP. Dan karnel ini dipakai KPB karena ini
dari perusahaan, ada DPSI atas bawah kena, kita ambil KPB, itu dasar KPB. Ini Yang dipakai BK, KPB ya? KPB dipakai 5325. kena di atas dan kena di bawah. Iya. Sehingga yang tinggal hanya dua ini, rata-ratanya ini tidak perlu, sehingga masuk ke KPB 5325. Iya. Dah, saya Berarti sudah terkopi ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, untuk rapat penetapan harga minggu depan Pak.